warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Pengajian, Ibu Dr. Anda Andi Winardi, yang saya hormati Bapak Mudakir selaku Kaulu Kurikulum, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Pengajian, yang saya hormati pula ini rekan saya, kakak tingkat saya, Bu Siti dan Bu Titin selaku guru penggerak angkatan 6. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat melaksanakan suatu perkumpulan. Semoga dengan perkumpulan ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya, serta bermanfaat bagi anak-anak kita semuanya. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita hingga zaman terang benderang seperti ini. Bapak Ibu, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan meluangkan waktunya di siang hari ini dalam pertemuan, yaitu adalah yang judulnya menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Yang kedua, saya meminta maaf dengan sebesar-besarnya apabila dalam persenekannya niku kados niku tok nggih. Ya, jadi ya sambil disilakan untuk Bapak Ibu Guru sambil menikmati snack yang ada. Nanti insya Allah juga ada kayak eksonya juga. Ada. Tidak ada. Terus berdebar-debar. Jadi itu. Jadi intinya saya di sini Bapak Ibu Guru izinkan. Iya, ini soal saraf yakin Nanti urusan belakang urusan belakang nanti. Kasihan anak-anak. Dari urusan belakang nanti akan ada soto Turki tapi nunggu kertas dulu. No. Sampai habis baik lah. Intinya anak-anak itu baik. Intinya ya nggak ada. Insya Allah tidak ada. Ya, itu ya. Jadi tujuannya saya di sini, Bapak Ibu, Pak Dakir mohon izin saya berdiri di sini. Ya, bukan saya nanti untuk mengajari nopo-nopo. Kita saling berdiskusi bersama. Saya juga sering belajar dengan Bapak Ibu semuanya berkaitan dengan budaya positif. Malah pengalaman dari Pak Dakir, Bu Yogi itu pasti untuk budaya positif di SMP Negeri 1 Pengajian itu sangat mumpuni sekali. Ya, di sini saya izin untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, yaitu di pendidikan saya adalah pendidikan calon guru penggerak angkatan 11. Ya, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, ya untuk kegiatan hari ini kita berdoa terlebih dahulu, berhubung di sini ada guru agama kita yang sangat luar biasa. Di sini untuk Pak Edi untuk memimpin berdoa terlebih dahulu kepada Pak Edi Saputra SPDI, dipersilakan. Ya, marilah kita berdoa sebelum mulai sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, matur nuwun pada Bapak Edi yang telah memimpin doanya. Semoga dalam memimpin doa ini kita dapat menjalankan kegiatan ini dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Kemudian Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan kita ice breaking dulu nih. Ya, padahal Pak Lurah sampai banget ice breaking tapi orangnya tidak ada. Di sini ice breakingnya adalah jangan yang mikir-mikir, karena kemarin pas waktu visi, nih kok pemaparan visi itu aja mesti mikir-mikir yang kira-kira yang gampang-gampang saja. Di sini adalah berhubung saya itu adalah guru bahasa Indonesia, dan di sini adalah rangkai kata saja Bapak Ibu. Sebelumnya mohon izin untuk berdiri semuanya mungkin. Ini adalah rangkai kata. Jadi misal nanti ketika ini contoh dulu nih Pak Dakir, saya suka makan nasi, nanti akan diteruskan kepada yang lain. Misal saya dulu nih Pak Dakir tadi, saya suka makan nasi, terus digeser lagi Pak. Kalau Bu Eka ini gitu. Coba contoh dulu nih. Saya suka makan nasi. Kalau Bu Eka ini suka makan
Tadi So. dilanjut yang punya. Bisa, jadi tidak harus urutan, tetapi bisa untuk geser-geser. Oh iya, Belakangnya ikan nasi berarti ikan. Saya suka makan bakso kalau Bu Ika ini. Suka makan. Ondol. Terus tanyakan lagi. Acak ya? Oh iya iya. Oke, kalau paham kita ada aturannya, ada 2 level Bapak Ibu. Yang pertama level 1. Level 1 itu adalah satu kata. Hanya menyebutkan satu kata, ondol, nggak boleh. Ondol goreng kayak gitu, tidak boleh. Satu kata ya. Satu kata. Nanti ketika saya bilang level 2, berarti akan berarti 2 kata. Cukup 2 level apa? 10 level. 2 level lah. 2 level saya. Dimulai dari saya sendiri loh, dimulai dari Pak Dakir maupun kesepuan. Saya suka makan roti. Kalau Bu Ika ini suka makan Ondol. Ini nama email. Kita makan ini tadi saya suka makan. Berarti kita makan saya suka makan ikan. Oh iya. Biar lagi ya kalian ondol-ondol itu. Kalau ini kelingannya ondol. Ya, biar lagi ya. Saya suka makan nasi. Kalau Bu Ika ini suka makan Ikan. Suka makan ikan. Terus tanyakan tuh yang lain terserah. Kalau Pak Puji suka makan apa? Saya suka makan nasi. Aturannya jangan sampai tambah lagi. Aturannya jangan sampai samanya. Tambah aturan lagi. Ini ada nasi kan ini. Aturannya nggak boleh sama lagi. Tambahkan lagi. Kalau Pak Puji suka makan Berarti apa? Saya suka makan Nugget. Kalau Bu Eni suka makan apa? Apa? Tempe. Bu Siti suka makan endok. Saya suka Saya suka makan endok. Kalau Pak Edi suka makan makan gorengan. Kalau Pak Agus suka makan apa? Saya suka makan Huruf N. Nangka. Iya, pintar. Nangka tuh orang ya. Iya. Kalau Bu Titi suka makan apa? Apel. Nangka Ya saya suka makan anggur. Kalau Budian. kalau Mbak Yogi suka makan apa? rengginang. Suka makan Saya suka makan rengginang. Kalau nah dia suka makan apa? Gandul. Saya suka makan gandul. Level 2. Level 2. Masih 2 langsung. Saya suka makan lemper kacang. Kalau Bu Eni suka makan apa? Ya lagi, kan level 2. Saya suka makan nasi bakar. Aduh, pinter ada. Lanjut. Kalau Pak Masih Pak Puji sih apa ya? Kalau Bu Eka ini. Bu Karini suka makan apa? Suka makan Aduh. Rambut ya. Iya. Di situ ya. Aku suka makan rambutan merah. Kalau Pak Dakir suka makan apa? hamburger. Iya. Merah kok. Hamburger. Hamburger. Nasi. Hamburger goreng. Dua menit lagi. Hamburger goreng. Hamburger goreng.
Mbak Edi suka makan apa? Gorengan tempe. Dengan baik. Iya. Kalau saya suka makan Kurit. gurita bakar. Aku gini Bapak Ibu gitu. Orang ini seru banget. Cipakai bocah dulu Luar biasa sekali Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu bisa merangkai rata sampai dengan 2 level. Mungkin ketika sampai 10 level mungkin ya bisa banget. Ya, bisa. Bisa sekali untuk Merah, level kebun. seperti ini. Ya, jadi dalam kegiatan ice breaking itu jadi sangat penting Bapak Ibu. Itu untuk memfokuskan kita yang awalnya itu pemikirannya kita itu di luar sana, pemikirannya sing kepengen madang lah, sing kepengen mancing, sing kepengen ibaratkan adalah duduk di kantor, yang kepengen di koperasi, akan tetapi kita fokuskan untuk kegiatan ini dulu. Ya, jadi seperti pembelajaran, jadi ketika anak itu masih belum fokus, yang masih lari-lari, kita netralkan itu dengan adanya sebuah kegiatan ice breaking seperti itu Bapak Ibu. Oke, untuk selanjutnya Bapak Ibu. Ya, jadi inti dalam kegiatan ini nanti saya izin berdiskusi dengan Bapak Ibu semuanya, yaitu akan berdiskusi. Kita akan berdiskusi yang namanya adalah ini Bapak Ibu, perubahan paradigma positif, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian ada lagi adalah motivasi perilaku, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan ada segitiga restitusi. Jangan salah Bu Siti. Siap. Segitiga restitusi. Jangan diganti P itu. Salah itu, oke? Ya. Ya, sebelum berjalan lagi di sini, ya. Ya, di sini akan kita lihat lagi di sini coba ada apa di sini. Ya, nah kita memulai pembelajaran yang pertama ternyata Bapak Ibu guru. Ya, pembelajaran yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru Bapak Ibu? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu sudah pernah praktek pembelajaran berdiferensiasi gitu? Ada yang sudah dan ada yang belum. Pasti saya yakin untuk guru penggerak angkatan 6 di sini pasti sudah pernah, malah setiap hari mungkin praktek dan yang 9 ya? Ya, 9 sudah praktek berdiferensiasi. Oh, ngangel, ya. Sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan. Jadi intinya umum. Sudah ice breaking tapi kok tadi? Oh, kau. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu intinya adalah suatu pembelajaran yang kebutuhan siswa sesuai dengan kebutuhan siswanya. Misal siswanya sukanya itu tentang puisi, ya puisi, tentang apa ya apa seperti itu. Iya, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa saja itu profil pelajar Pancasila? Bu ini hafal pasti, suka nyanyi malah mungkin. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar diri. Ya, lanjut ya. Lanjut, nanti ada apa lagi nih Bapak Ibu? Wah, ternyata ini ada tebak-tebakan lagi Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu itu berpasangan, tapi nggak usah dengan laki-laki perempuan atau apa, yang sejejer kayak. Yang di dekatnya saja ya Mas ya, 1, 2, 3, 4, 5, pas 12 orang ini silakan di sini cobalah ini. Anda dan teman Anda selama kegiatan cobalah buka namanya. Anda adalah A, Bapak Ibu adalah A, ada 1 orang. Tugas Bapak Ibu adalah mengepalkan tangan seperti ini, salah 1 tangan saja. Coba Anda bayangkan bahwa Anda itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Bapak Ibu semuanya.
Anda perlu menjaga. Jangan sampai itu terlepas. Sekuat tenaga. Karena itu penting untuk kehidupan Anda. Menyangkut dengan kepentingan Bapak Ibu semuanya antara hidup dan mati mungkin ini. Kemudian tugas rekan Anda yang B itu adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan tersebut. Boleh membujuk, merayu, menghadik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang 100 juta, berapa ratus juta. Kita coba guys, silakan Bapak Ibu saling berpasangan. Nah, saya memaksa Bu Siti suruh membuka. Ya, kepala tangan Pak, kepala tangan. Jangan jadi bayangkan Bapak Ibu, di sini adalah sebuah barang yang berharga. Terus teman Bapak Ibu itu menggoda. Ya, biasanya yang suka menggoda yang laki-laki, perempuan itu. Itu yang menggoda tuh Pak. Sekarang beda. Coba Bapak Ibu. Sama siapa? Silakan ya, coba. Coba. Oh, Siti. antara kayaknya faktor sama Bu Titin bagus banget ya. Iya. Yang menggoda siapa nih, Ki? Titin ya. Titin menggoda faktor monggo. Coba Bu Titin. Kepala kan kayak kata-kata kan. Gerakan. Boleh habis bisa mengintimidasi, memarahi ataupun yang apapun boleh. Kayak menggelitik. Menggelitik Ya, artinya dengan kata-kata kan. Iya. Bukan kata-kata. Gerakan buka itu enggak. Jadi dengan kata-kata bagaimana saya bisa membuka dirimu Tapi gitu. ben cepet kan lu gerakan baik kayak cepet buka. Gelitik ya. Menggelitik anak menggelitik. Boleh, nggih. Gelitik kok. Oh boleh. Boleh. Iya boleh ya. Coba silakan Bu Titin. Aku mah A. Iya ini. Saya B. Ya, yang menggoda Bu Titin. Tangannya yang baik. Kenapa buka periode? Enggak dimasukkan ayat ini. Seboleh jemputan. Aneh kok. Sudah boleh. Baik nih. Coba lagi apa ya? Iya, coba. Pakura. Yang ada di tangan Pakura itu apa? Kayaknya menembus. Ya jawab. Boleh ya. Ada deh. Saya boleh lagi nggak Pakura? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena ini adalah rahasia dan ini barangnya barang karena yang berharga begitu. Nanti saya buatkan kopi ya Pakura. Masa Iya, saya buatkan satu kopi. Enak, ini kan gampang. Enak kan? enggak? Namanya kopi susu. Kopi Cina deh. Karena dari dibandingkan kopi Cina itu harganya lebih kopi Amerika. Iya. Nanti tambah ramesnya itu Sarini Pak. Iya. Ya, orang masih sari ini daya. Terus apa Pak? Saya harus apain Pak biar itu bisa dibuka Pak? Iya kan ini penghargaan bagi diriku. Ya, tepuk tangan dulu. Harus saya jaga. Ya, itu ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu. Nah, di sini tadi sudah kita presentasikan Pakura dengan Bu Titin. Ternyata dengan kepala tangan Pakura ini, itu semua orang itu jangan sampai pernah tahu. Karena apa? Kepala tangan ini yang mengontrol adalah diri kita sendiri, Bapak Ibu. Yang mengontrol itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Kita itu bukan robot, kita bukan mainan remote yang bisa dikontrol oleh semua orang. Akan tetapi kita adalah manusia yang mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Nah, jadi walaupun ada yang bisa membuka atau yang menutup, itu adalah tugas kita sendiri, yaitu sebagai pengontrol diri. Jadi tidak ada misal Bu Titin yang dapat mengontrol Pakura, tidak. Karena yang bisa mengontrol Pakura adalah dirinya Pakura sendiri. Seperti itu. Jadi dari inti permainan cobalah ini. Jadi intinya adalah dalam kita sesuatu itu yang mengontrol adalah diri kita sendiri. Begitu juga Bapak Ibu dengan anak. Anak itu juga tidak bisa kita samakan dengan sebuah robot. Bisa kanan kiri nabrak curang, tidak. Tetapi anak itu mengontrol dirinya itu secara sendiri. Itu seperti itu. Nah, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Di sini ada lagi, itu adalah miskonsepsi tentang makna kontrol. Berhubung tadi kita lagi bahas kontrol, kita akan membahas tentang miskonsepsi. Miskonsepsi itu apa? Jadi lagi Bu. Miskonsepsi di sini adalah kesalahpahaman kita Bapak Ibu. Ada ilusi
ilusi bahwa semua penguatan positif itu ternyata tidak efektif Bapak Ibu. Jadi penguatan efektif itu tidak efektif juga. Contoh Bapak Ibu, contohnya diri saya sendiri waktu pembelajaran biasanya saya itu silakan untuk anak-anak yang aktif akan saya kasih bintang. Itu adalah penguatan positif Bapak Ibu. Akan tetapi itu tidak efektif. Karena apa? Ketika saya itu silakan anak-anak yang maju tidak akan saya kasih bintang. Kemungkinan besar anak-anak tersebut tidak akan maju. Karena di dalam pemikiran anak itu saya itu sudah dikasih hadiahnya apa? Bintang. Tapi ketika tidak dikasih bintang, mungkin anak tersebut itu mau anulaka bintang. Begitu juga dengan kita dulu waktu kecil. Ketika kita disuruh oleh bapak ibu kita, Bu ini silakan makan gula, sangne Bu, ongkosnya biasa dikasih. Akan tetapi ketika tidak dikasih pasti lama mau apa? Nah itu yang dimaksud dengan ilusi bahwa semua penguatan itu ternyata itu tidak bagus bapak ibu. Yang kedua adalah ilusi guru itu mengontrol murid. Ya seperti tadi dari permainan tadi yang mengontrol murid adalah diri sendiri yang murid tersebut. Kita sebagai guru tidak bisa mengontrol, melainkan kita untuk menuntun saja, tidak mengontrol. Iya, membimbing, menuntun, apalagi menonton itu juga tidak boleh. Kita hanya menuntun saja, tidak mau mengontrol. Apa yang harus kita mau, murid harus ikut. Tidak bisa Bapak Ibu, karena murid itu mempunyai daya kontrol tersendiri. Kemudian ilusi bahwa membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Biasanya juga saya seperti itu dulu. Dulu seperti itu, orang kelas, bapaknya di sekolah nako, malah pun cuma kayak di sekolah dan itu bukan menguatkan karakter murid, akan tetapi siswa malah akan drop dengan melemahkan kesalahan tersebut Bapak Ibu. Ini adalah ilusi atau miskonsepsi atau kesalahpahaman tentang kontrol ini Bapak Ibu. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa itu memilih hak untuk memaksa orang dewasa seperti kita. Murid, contohnya saya saja dulu ya, ketika ekstra pramuka harus berangkat ekstra pramuka. Ketika tidak ekstra pramuka, maka akan kena hukuman lari 100 kali. Lari jongkok. Nah itu sebenarnya tidak boleh Bapak Ibu. Karena apa? Dari ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Karena Pak murid itu tidak bisa dipaksa. Ketika dipaksa, mungkin saya akan memberontak. Mungkin ketika kita dipaksa sama seseorang juga, kemungkinan dalam waktu jangka pendek kita akan mengikuti. Akan tetapi ketika kita sudah dewasa nanti, ketika jangka panjangnya akan teringat, itu adalah pesan yang negatif. Demi Pak Asep, singgung hukum, aku laporan, muter keliling laporan lari jongkok. Pasti akan diingat Bapak Ibu. Terusnya sampai tua nanti. Kalau yang negatif seperti itu Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu. Ada yang didiskusikan? Bagaimana itu? Nanti bisa saya tidak bisa menjawab. Ada rekan saya ini yang dua nih. Pak Asep, saya kadang kok itu bilang kayak gini. Ya itu yang tadi dikatakan. Iya, bagaimana Ibu? Loh, ya itu tadi. Orang melas, mari mau tuane. Maksudnya kayak di pikiran saya itu biar anak mikir. Tapi ternyata tidak boleh ya. Di sini ternyata salah paham. Kadang saya bilang kayak gitu, melasi toli wong tuamu jembalitan boleh duit. Kok malah namanya orang manut, saya sering banget. Ternyata tidak boleh ya. Jadi karena efeknya melemahkan untuk karakter. Bukan siswa timbul rasa maksudnya jadi melas kerja mari mau tuane bukan. Anak tersebut nanti akan merenung Bapak Ibu. Oh ternyata saya salah kayak gini lah. Saya usah sekarang saja sekalian daripada saya menyusahkan. Ya daripada saya menyusahkan orang. Karena biayani ya. Jadi melemahkan malah ya. Melemahkan bukan menguatkan karakter si anak tersebut. Berarti saya salah ya. Tidak ada yang salah Bapak Ibu. Semuanya manusia itu betul. Ya kita sama-sama belajar. Ya Pak Eji. Ya, kita itu sama-sama belajar bagaimana untuk yang bagus. Saya di sini juga tidak bisa untuk se-perfect itu, tapi kita berusaha untuk menjadi yang baik. Untuk yang menjadi terbaik itu mungkin susah.
Oke, terima kasih. Berarti harusnya saya bilang gimana? Harusnya ya kan kita pertanyaan sangat benar. Tidak saya kasih bintang nih. Nanti saya tadi yang ini. Oke, oke. Kita lanjut lagi Bapak Ibu. Nah ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan baru ini adalah pemikiran kita Bapak Ibu, dan ini adalah pemikiran teori kontrol. Ini pemikiran kita Bapak Ibu bahwa kebutuhan kita sama. Pemikiran kita, ya bocah kabinnya pada tidak Bapak Ibu, ternyata kebutuhan kita itu berbeda. Misal ada anak yang sukanya misal yang suka laki, berarti itu kan membutuhkan kebutuhan anak itu kurangnya apa? Kurangnya uang. Terus apa lagi? Kurangnya tentang perutnya ternyata belum diisi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kebutuhan manusia itu beda dengan yang lain. Antara saya dengan Bu ini mungkin berbeda. Bu ini kebutuhannya pengennya ini, saya ini kayak gitu. Jadi kebutuhan manusia itu ternyata berbeda Bapak Ibu. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kalau di teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Contohnya di sini, seorang melihat hal yang sama. Misal ada anak yang saya kalau gede nanti jadi polisi saja lah. Nanti padahal itu mempunyai gambaran yang berbeda. Misal ini ada anak 3, pokoknya anak kayaknya benar dari guru kafe tidak bisa. Akan tapi mempunyai gambaran yang berbeda. Juga mempunyai bakat-bakat sendiri. Ketika kita anak tersebut mempunyai bakat, maka kita tingkatkan, kita junjung bakat tersebut. Contoh kayak si Sofin itu mungkin untuk bakat seninya bagus, kita harus dorong terus, jangan sampai kita lemahkan. Nah, jadi kita harus mempunyai anak tersebut, kita harus mengetahui karakter anak itu mempunyai keterampilan apa, kita dorong. Kayak anak-anak kita yang sukanya Mas Gibran, kita dorong terus. Supaya apa? Supaya nanti kedepannya belum jadi polisi atau tentara. Mungkin di dalam pembelajaran kurang, ya dimaklumi saja karena semua orang itu tidak sama, berbeda-beda. Kemudian yang ketiga adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama. Tidak bisa Bapak Ibu, tidak bisa kita berpandangan sama, tapi kita mempunyai pandangan yang ke dunia ini. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata perilaku buruk itu tidak selalu kesalahan Bapak Ibu. Ternyata semua perilaku buruk itu ternyata itu memiliki tujuannya sendiri. Ini di sini. Topinya masuk presentasi di dalam mempunyai kesalahan gitu. Semua perilaku tujuan. Contohnya kayak tadi ada anak yang ke kantin pernah gitu Bapak Ibu. Iya, dipelajari. Itu mempunyai kesalahan nih. Di sini ya. Izinnya mari WC, tapi sebetulnya mari kantin ya. Ternyata di situ di teori kontrol semua perilaku buruk itu tidak harus kesalahan. Akan tetapi di sini adalah ada tujuannya. Kira-kira anak ke kantin ada tujuannya di Bapak Ibu? Tujuannya jajan. Tujuannya untuk mengisi perut. Mungkin ketika tidak diisi perutnya semaput, enggak. Mungkin seperti itu. Ini di teori kontrol. Jadi semua perilaku buruk itu tidak kesalahan, tetapi mempunyai tujuan. Orang lain bisa mengontrol kita. Dalam teori kontrol bisa atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Bisa. Ya, saya bisa mengontrol orang lain. Ya, Tidak bisa. Ada tidak bisa mengontrol orang lain. Contohnya Bu Titin dan Pak Pura tadi tidak bisa mengontrol Bu Titin. Karena yang memegang kontrol sendiri itu adalah orang itu sendiri. Iya. Pemaksaan atau membuat satu juga gagal, ini ada kolaborasi atau kerjasama. Kemudian model berpikir menang atau kalah, kalau di dalam teori kontrol itu adalah model berpikirnya adalah saya hidupnya itu harus menang mencapai suatu tujuan. Seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjut dulu, ada apa lagi? Ya, kita mulai menuju ke disiplin Bapak Ibu. Ya, disiplin. Disiplin di sini berdasarkan kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Yang kita pelajari hari ini Bapak Ibu adalah disiplin positif. Disiplin positif itu apa Bapak Ibu? Intinya adalah menumbuhkan kesadaran tanpa imbalan, ancaman atau hukuman. Inti dari disiplin positif ini Bapak Ibu yang digaris terbalik menumbuhkan sadar. Jadi anak disiplin itu tidak harus dipaksa, tidak harus dihukum, tidak harus dikasih penghargaan. Ya. Dulu Beni, saya juga sering harus ikut harus disiplin. Sepatu harus putih, harus putih ya, harus hitam. Ya, harus hitam. Ketika tidak hitam, maka akan kena
poin. Kemudian sepatunya kita langsung pilok. Nah, itu bukan disiplin positif Bapak Ibu. Baik jana oli. Tidak boleh. Terus oli tak apa kena? Kita disiplin positif. Dan nanti kita akan pelajari bersama lagi Bapak Ibu. Itu. Nah ini, jadi materi budaya positif ternyata banyak Bapak Ibu. Ini kesalahannya dulu ya. Ini jadi intinya disiplin positif itu adalah menumbuhkan kesadaran tanpa ada ancaman, tanpa ada Imbalan. Contohnya seperti kita saja Bapak Ibu, ketika kita naik motor, pasti kita sudah mempunyai keyakinan yang sangat kuat, yaitu kita harus memakai apa? Helm. Helm dan jaket. Ketika kita tidak memakai jaket, kita pasti lah mau menang apa-apa lah. Itu adalah sebuah keyakinan. Berarti kita sudah menanamkan yang namanya disiplin positif. Kebiasaan itu. Dan diinginkan kayak gitu. Pertamanya sih ya waktu kita kecil, nggak jaket, mau, nggak helm, mau. Lah, tapi ketika kita sudah dewasa seperti ini, ternyata kita sudah melaksanakan disiplin positif seperti itu. Contohnya saya saja, ketika saya pergi kemana-mana harus memakai helm dan jaket. Takutnya apa? Mau kecelakaan, gua awaknya Tidak yang melindungi. mungkin seperti itu. Termasuk sini. Sini oleh dua lah, sudah SIN juga ya itu merupakan disiplin positif. Karena apa? Itu SIN itu adalah syarat untuk menaiki mengendarai, naik kita sudah mengendarai motor. Tugas kita Bapak Ibu di sini adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, yang mempunyai nilai-nilai kebajikan, mempunyai nilai-nilai kebajikan yang sangat luar biasa. Nilainya apa baik Bapak Ibu? Kita klik. Ya, nilainya banyak banget Bapak Ibu. Ada di profil pelajar Pancasila. Mungkin nanti Pak Bapak Ibu sudah paham sekali di profil pelajar Pancasila ada apa saja, G. Ada beriman bertakwa, kemudian ada nilai toleransi juga di sini, ada cinta Tuhan dan segenap lain. Di sini adalah nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan Bapak. Nanti kalau dijelaskan satu-satu, mungkin segini orang rampung Bapak Ibu. Kita lanjut saja nih. Kita lanjut adalah kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Ya. Kita kan juga membutuhkan kebutuhan dasar gitu. Iya, ada primer dan sekunder. Murid ataupun kita manusia juga mempunyai kebutuhan dasar, kebutuhan yang harus kita penuhi. Ada apa saja? Ada 5 Bapak Ibu. Ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kemudian adalah kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ada 5. Yang pertama makan. Di diri murid kita perlu ini Bapak Ibu? Perlu sangat. Ketika tidak sarapan, pasti anak itu lemas kalau upacara semaput, gitu. Kemudian ketika pembelajaran belum sarapan, izinnya ke WC tapi menujunya ke kantin itu. Kemudian tempat tinggal juga, tempat tinggal di borot, ya sepatunya juga terlepas orang sepatu. Kesehatan juga, orang tua sehat, yang meninggalkan. Itu tidak bisa berangkat sekolah. Itu butuh juga. Orang aman ya, orang nyaman. Kasih sayang dan rasa diterima. Di sekolah sering dibully. Ya nggak nyaman. Sini Bapak Ibu. Kemudian rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama dan lain sebagainya di sini. Harus ada kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada lagi itu penguasaan. Harga diri keinginan untuk dianggap pemimpin, kemudian berprestasi atau diakui. Contoh di sini ada suatu kasus nih ya, tadi kasus yang bertanya itu sudah nih, ada anak ke kantin, alasannya itu karena belum sarapan. Kemudian ini kasih sayang, misal Pak Lurah menangani anak, loh kok kamu malah kenapa lagi? Kamu malah kenapa? Kurang kasih sayang seperti apa? Karena saya ingin diperhatikan sama anak itu. Berarti itu menunjukkan kurangnya kasih sayang. Jadi penguasaan di harga diri ingin untuk dianggap memimpin berprestasi. Ini penguasaan misal, kok kamu malah kenapa? Ya saya malah karena saya badannya besar, saya sebagai penguasa di sini. Itu berarti anak tersebut kurangnya penguasaan. Kemudian kebebasan, bebas itu mandiri nih, ingin memilih yang lain. Contohnya misal ini kue kari sudah diberikan minuman dari rumah, akan tetapi malah menjaluti oleh Pak Lurah.
minta faktura. Nah ini adalah kebebasan karena Bu Eka ini itu ingin bebas, jangan minumnya cuma putih, tapi mau minta yang kopi ataupun susu. Jadi ingin bebas seperti itu. Kemudian kesenangan, anak juga butuh kesenangan Bapak Ibu. Misal, jadi kenapa Bu Eka ini tuh minta minum ke faktura? Karena saya senang menerima faktura naik lagi jengkel kok. Nah itu merupakan kesenangan Bapak Ibu. Jadi ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 kebutuhan dasar manusia. Kesenangan faktura. Kita lanjut. Oh, ini harus buka HP. Bapak Ibu silakan buka HP-nya. Sambut. Nah, kita akan bermain yang namanya apa? Aplikasi Kahoot. Bapak Ibu nanti masuk ini www.kahoot.it. Kopi nabai ini. Ini masuk. Berpen apa? Enggak bener. Ya enggak lah. 364. Ini faktura pakai HP saya. Kabut, nomor itu 2513. Langsung buka aja titik kamu. 364. Ini belum ada yang masuk jadi. Masuk. Wis masuk tuh ini. Kemudian pindah itu Bapak Ibu. Nama panggilan. Apa kabul? Kabul. Ini nama panggilannya Nyom. Pindah itu Bapak Ibu 3 nomor. Kuis kebutuhan dasar manusia. 3, 2, 1. Kita mulai. Oke, di Doni lapar, orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. gue ini. Tahan Ini ini. namanya apa? Ini Ngetik berarti ya? Jadi termasuk itu kebutuhan dasarnya itu apa? Kayak contohnya tadi, saya kan semua beda. Ya, maksudnya yang apa? Udah klik tapi muter-muter baik. Oh, nunggu yang lain. Nanti menunggu yang lain. Wah, bertahan hidup semuanya. Betul ya? Betul. Aduh, tepuk tangan dari Ibu. Oh, nunggu yang Coba kita lain. lihat siapa yang paling tercepat. Ternyata siapa di sini? Bu Titing. 5 besar ada Bu Titing, Ajeng, Bu Citi. Ini sih lebih banget ya. Nih, lanjut Ge? Lanjut. Soal yang kedua. Nah, ini alasan Doni iseng dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang lucu. Yang kesal diambil makanannya karena ekspresinya itu temannya lucu. Itu merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi Doni itu apa? Udah yang salah. Ada 9 jawaban sudah. Salah Nyom, geng. Ya, kurang 1 ya? Yang salah jawabnya. Kasih sayang ya, ini sih benar kasih sayang. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita lihat jawaban yang betul apa. Wah, yang menjawab kasih sayang 2, yang menjawab kebebasan 1, yang betul 7 Bapak Ibu. Yang benar deh. Kita lihat poinnya lagi. Siapa yang menduduki? Wah, masih Bu Titin ternyata. Sama Bu Yogi. Sama Yang Bu. tim yang orang anak ini. Berarti belum masuk terhitung 5 besar. Kita lanjut lagi. Kuis yang ketiga. Doni merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya. Dia ingin mencoba makanan temannya yang beraneka ragam. Waktu mengerjakannya itu 30 detik. Jadi kalau sudah semuanya kita akan Oh iya. Ya sih ini jawab. Betul loh ya. betul beserta cepat. Sudah, Ge? Cepat salah ya orang Nah, ini yang betul adalah 7 orang lagi yang menjawab kebebasan. Yang salah kasih sayang 2, penguasa jangan 1. Kita lihat siapa yang Pak Dakir naik lagi. Pak Dakir naik nih. Poinnya sudah Bayi yang kasih dewek dia. Ini sih kayak gini. karena poinnya kan ada yang salah itu benar. Kita lanjut. Masalah berkurang. Doni merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Termasuk kebutuhan dasar apa yang harus dipenuhi Doni? Iya, benar.
Nggak bisa. Cuma kurang satu jawaban. Ngerti ini salah. Nggak bisa. Lanjut Gi. Jawab. Ngerti ini salah. Kita lihat yang betul adalah 9 orang, yang salah 1. Kita lihat kedudukan sekarang. Wah, akan. Wih, gue ini nama lu. Aku langsung dapat. Kita lanjut lagi. Yang kelima, terakhir ini yang menentukan kotak terakhir adalah di poin 5. Doni merasa senang temannya jadi perhatikannya. Kan itu sebenarnya. Lah yang salah sih kayaknya. Alingnya Sudah guys, semuanya guys, kita lihat. Kasih sayang dong, Mek. Si salah, siji penguasaan. Yang benar Nyong, adalah sing jawab. kasih sayang dan rasa Gue diterima. Kita salah. lihat poin terakhir. Yang salah. Kasih sayang dong anak. Wah, makasih. Kemudian Buade. Yang pertama adalah ibu siapa di sono? Bapak siapa? Dapat iki salah. Ternyata dia sudah pada luar biasa sekali. sebenarnya itu kan karena orang mulai. Ternyata luar biasa sekali Ya Bapak Allah. Ibu. Asik ya sebule ya. Biasa ternyata bisa rata-rata. Kayaknya aku mulang ke primer saya diulang buat saya. Kayak rekam gitu. Apa-apa tidak ada. Tekan ya. Kita lanjut lagi. Nggak apa-apa, sudah di sini. Ya, kita lanjut Gin. Tadi sudah kebutuhan dasar, ternyata luar biasa sekali Bapak Ibu semuanya. Kemudian kita menuju lagi adalah motivasi perilaku. Jadi motivasi perilaku Bapak Ibu itu ada 2. Ada yang ekstrinsik dan juga ada yang intrinsik. Ekstrinsik itu berarti yang di luar. Biasanya itu untuk menghindari sebuah ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian motivasinya lagi untuk mendapat imbalan. Seperti itu biasanya Bapak Ibu. Contohnya adalah ada guru A, yaitu kepengen pakai klasik karena apa? Mau telat mau dihukum. Nah, itu apa? Motivasi ekstrim. Kemudian lagi ada guru A, guru B lagi. Itu pengen pakai klasik lah. Supaya ibu ke anak sekolah. Padahal orang tahu loh. Nah, itu. Ya, itu adalah motivasi Ekstrinsik dari luar. Iya, ibaratnya adalah ini adalah ketakutan yang luar biasa. Ini ingin mendapatkan sesuatu. Bukan kasih kamu bergila. Berarti itu termasuknya ke ekstrinsik ya Bu? Ekstrinsik. Karena takut mau kena apa-apa gitu. Kemudian kalau ini ingin mendapatkan imbalan yang tadi yang contohnya adalah yang mendapatkan bukan. Padahal yang sesungguhnya yang pada diri kita yang harus kita terapkan adalah ini Bapak Ibu, unsur intrinsik yang ada di dalam hati kita semuanya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Contoh, saya berangkat klasik yang ingin mencontohkan murid-murid saya bahwa guru itu adalah seseorang yang harus dibuku dan ditiru. Itu yang bagus seperti itu. Harusnya motivasinya yang bagus. Jangan sampai yang ini apalagi yang salah saja yang tidak diperbolehkan. Harus sesuai dengan ini Bapak Ibu. Ini buat contoh murid deh. Anggi betul. Ini susah. Itu. Kita lihat lagi. Oh, iya. Apa lagi ya? Iya, konsep kedisiplinan yang gagal Bapak Ibu. Ternyata disiplin yang gagal itu adalah sebuah hukuman Bapak Ibu. Karena apa? Hukuman itu menyakitkan. Sakit. Ya. Tidak nyaman kan Bapak Ibu? Ketika dihukum sakit, betul. Tidak nyaman? Betul, tidak nyaman. Akan merasa takut? Takut. Akan merasa dipaksa? Menyembunyikan kesalahannya? Iya. Dua kesalahan orang ngomong, kamu tidak betul naik, mau dihukum. Nah, murid menjadi rendah, bukan rendah hati, tapi rendah diri. Rendah hati siapa? Rendah hati bagus, ini rendah diri. Ini adalah untuk hukuman. Kemudian untuk penghargaan tidak efektif, Bapak Ibu, merusak hubungan atau sifat iri, mematikan kreativitas murid, menghukum dengan sistem ranking, kemudian merampas hak dan hanya bisa menghargai dirinya sendiri. Itu adalah untuk konsep disiplin yang gagal Bapak Ibu. Ada hukuman dan ada penghargaan. Gitu ya. Terus apa? Ketika anak
tidak bisa dikasih penghargaan. Bisa aja kan suka tuh penghargaan. Dikasih permen, boleh Pak Bu? Itu termasuk juga. Termasuk apa? Merupakan termasuk suatu penghargaan. Ketika Bapak Ibu guru lagi bawa permen, orang belum bocah, tidak mau maju. Tuh. Kemudian ada konsep disiplinnya. Ini Bapak Ibu yang sukses. Ada sistem konsekuensi dan ada sistem restitusi. Konsekuensi itu adalah penguatan jangka pendek, perlu monitoring, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kemudian kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Jadi ada konsekuensinya. Kita buat suatu kesepakatan, ini konsekuensinya. Jadi lebih halus yang konsekuensi daripada hukuman yang tadi. Kemudian ada restitusi. Murid itu akan bertanggung jawab, akan mengatasi masalahnya itu secara sendiri. Ketika saya salah, maka saya harus seperti apa? Ini adalah prinsip dari restitusi Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu, kuis hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu lagi, kuis lagi ya. Bapak Ibu nanti untuk mencat lagi kayak tadi, masuk ke kahotnya lagi, kita akan Bapak Ibu cuma memilih itu adalah hukuman atau konsekuensi. Oke Bapak Ibu, kita mulai lagi. Masuk ya. Kita ke kahot lagi. Pin dulu ya. Pinnya dia apa? Pinnya. Ini yang dulu Bapak Ibu. Pinnya. Jadi tidak bisa mengerjakan di rumah karena di sini pinnya. Itu Bapak Ibu pinnya 281 69 66. Alhamdulillah bebas. Minum lah, tak penting lah. Memang dari Aturan sudah masuk, Saput sudah masuk, Pak Puji dia sudah masuk, ada 9. minum bebek. Mood. Ya, itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1. Ada dia. Ya, kita mulai gitu Ibu. Soalnya ada 10 soal Bapak Ibu. Nanti kalau sudah 10 nanti langsung saya mulai saja. 3, 2, 1. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi. Sudah 6 jawaban, 7 jawaban, 9 jawaban. Ya, waktunya habis Bapak Ibu. Iya, karena di sini waktunya saya lebih cepatkan lagi. Cepat masuk Yang betul adalah 7 orang, yang salah 3 orang. Siapa yang betul? Tek. Waduh. Minul. Ada Bunda dan Bu Minul ini. Udah sama ini. Saya itu dengan Citi ya. Citi, Pak Turah sudah masuk. Iya. Sekarang cepet-cepetan lagi Pak Ibu. Sampai 2. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Belum juga. Duh, 89, waduh. Langsung. Waktunya sangat cepat sekali. Lanjut di perut. Minul maning. Wah, Bu, Minul masih 2 lagi. Aduh. Tak. Duma. Wah, pot banget sih. Cepat sekali ini ternyata luar biasa. Iya, bro, kayak ngomongin. Yang betul ada 7, yang salah ada 3. Siapa yang betul? Minul maning. Satu ternyata. Wah, Pak Turah mulai mengebut ini. Pak Turah luar biasa langsung set Pak Turah nih. Murid diminta untuk push up langsung. Tuh tidak. Baru muncul Mr. Dul. Tuh, ternyata cepet banget Pak Ibu. Wah, betul semuanya. Luar biasa. Siapa yang paling cepat di sini? Minul. Wah, ternyata lebih cepat di sini. Bersaing ya. Kita lanjut lagi Bapak Ibu. Dengan 5, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Baca sekian detik ya. Iya kok. Iya, ada. Betul, 9 salahnya 1. Siapa yang akan menduduki lagi? Waduh. Ini orang lagi.
Ya, ini naik lagi luar biasa ini. Biasa di luar. Biasa menangani sih mungkin. Lanjut, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Susuk. Loh, cepat banget ternyata Bapak Ibu. Betul semuanya. Itu punya. Wah, Wah, minum nomor 3. minum anu kemarin sudah mungkin. Iya. Lanjut lagi. Ya orang lah. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Muncul-muncul ya. Iya kok. Cepet Mbak En saya bangun. Ternyata cepat-cepat banget dia. Luar biasa. Siapa ini? Wah, Pak Lurah. Pak Lurah. Sekarang lanjut lagi ke 8. Iya. Wah, mencet orang muncul-muncul ya. Sambil Bapak Ibu. Lagi anak-anaknya habis. Oh, betul semuanya. Sekarang yang terakhir yang akan menentukan. Oh, nomor 9 ini kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran 10 menit. Hebat banget. Ya, betul semuanya Bapak Ibu. Luar biasa. Kita lihat yang terpilih. Yogi. Nah, dititip tersalib ternyata. Yang terakhir, Pak Lurah, terakhir ini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, yang betul cuma 2 Bapak Ibu. Kita lihat, kira-kira yang poin tertinggi siapa di sini? Salah. Karena iya, kenapa itu salah Bapak Ibu? Karena ini masih berkaitan dengan Pelajaran ya. Pelajaran. Berarti itu adalah sebuah Konsekuensi. Ya, kasih darah di kloromin. Kita lihat. Salahnya. Yang ketiga, ada siapa di sana? Yo. Yo. Ini cuma ada kesulitan. Ini ada kedua, ada lagi. Yang pertama, Tempe. siapa? Ini ada benernya loh. Ternyata yang tadi di atas tiba-tiba turun di Iya, bawah. salah. Karena aku salah tadi. Iya, karena itu kan masih berkaitan Dengan pelajaran. Ya. Bapak Ibu. Seperti Pertanyaan menjebak. menjebak. Sengaja saya taruh di terakhir supaya buat gongnya gitu. Nah, kalau si darah ini soalnya semangat lah. Kita lagi nih, Bapak Ibu. Nanti ada kuis lagi Bapak Ibu. Kita menuju ke 5 posisi kontrol guru. Ada lihat. Ada 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Ingat siswa kalau di kelas. Iya. Ada yang penghukum. Pelajaran di kelas. Mungkin diri kita itu termasuk apa nih Bapak Ibu? Ada yang penghukum, ada yang pembuat rasa bersalah, ada yang sebagai teman, Mantap. ada juga yang sebagai pemantau, apa kita sebagai manajer. Kira-kira sebelum kita mulai kegiatan ini, dari Bapak Ibu dulu, kira-kira ya Bapak Ibu, termasuk apa nih? Hukum. Penghukum, Ah, ada pembuat rasa bersalah. teman ya kadang iya, kadang Semending nggak saya. Sebenarnya ya pembuatan tak bersalah. Coba kita lihat bersama nih Bapak Ibu. Ya, penghukum. Dan penyumpi berhormat deh dengan upacara. Penghukum. Pembelian ini, Bukan sendiri di Bu. ya. Iya, iya. Karena saya juga pernah melakukan. Iya. Iya. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik Bapak Ibu. Verbal, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid. Push up, orang push up, betul betul sama sekolahan. Ya itu kan masih penghukum. Ya. Hormat pada bendera selama 1 jam. Orang gelem, wong tuane ngene. Tuh beli. Nah, itu yang adalah sifatnya yang penghukum Bapak Ibu. Jadi anak itu tidak dikasih alasan, tidak dikasih bagaimana untuk menangani kasusnya, tapi langsung tindakan secara langsung. Terlambat, langsung membersihkan gesek. Nah itu yang dimaksud Bang, hukum Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah pembuat rasa bersalah. Jadi anak itu dibuat Rasa bersalah. bersalah. Berapa kali Bapak biasanya menggunakan kata-kata yang lembut. Iya, tapi Berapa kali Bapak Ibu beritahu kamu, Sekolah boleh kamu selalu mengecewakan Bapak Ibu, orang melas oleh Bapak Ibu.
Iya nyamai ibu kan jawabannya. Ini adalah membuat rasa Salah. karena bagi merenung wajib ya kayak ini salah terus di sekolah mau Salah baik. tambah malah merepotkan bapak ibu guru, merepotkan wali kelas saya, malu lah bapak ibu saya keluar saja bisa sekolah. Nah takutnya nggak seperti itu bapak ibu. Ibu selalu menang ya. Ibu pasti benar. Ini kan curhat di waktu sih. Curhatnya di rumah ya. Merasa bersalah. Berikutnya ada lagi bapak ibu yang namanya teman. Nah, ini teman. Ayo dong ikuti Ayo apa dong. sekolah kita lah. Tolong nggak bapak ibu ya kali ini dengan nada yang seperti kepada teman. Iya. Kita fleksibel Ya, ya. nah. Ya sudah tidak apa-apa. Lain kali Jangan ulangi lagi ya. Ya, kalau udah bahasa Jawa, itu suara apa? Besok aja maning ya. Esok mandi ya. Nah, itu adalah sebagai Teman. teman bapak ibu. Nanti kita akan ada kuis lagi Ayo seperti dong. ini. Jangan terlambat dong. Jangan terlambat dong. Jangan diulangi lagi dong besok. Dengan menggunakan bahasa-bahasa yang percakapan Nyaman yang bocah ya. Rumahnya nyaman. Sambil Tapi bisa kok aneh lo ya. Lah. Lepis gelap. Lah, Lagi. bocah kok terlambat baik. Nyokotin aja gue. Nah, kita harus mengontrol diri kita lagi seperti itu. Emosi. Lanjut Bocah kok lagi. terlambat baik. Ada sebagai pemantau. Hanya sebagai pemantau tok ngawasi bapak ibu. Kamu sudah tahu kan aturan sekolah. Terus kira-kira kalau kamu salah apa yang kamu lakukan? Nih, setelah upacara kamu beli akun itu, Grace. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Bu, saya mau beli kaos kaki di koperasi. Beli koperasi. Lah, itu termasuk pemantau bapak ibu. Jadi sesuai dengan aturan kamu konsekuensinya apa? Berikutnya adalah ada manajer. Nah, manajer ini adalah yang sangat bagus bapak ibu. Di sini adalah posisi di mana guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid untuk mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Ya, bapak ibu tadi sudah melihat. Kemudian seperti biasa di akhir sesinya kita itu ada sebuah kuis lagi nih. Ya, kuisnya itu cukup 5 soal saja bapak ibu. Silakan bapak ibu buka HP-nya lagi, yaitu untuk membuka kahotnya lagi. Ya, kita belajar lagi yaitu lewat KOOT. Takut besok kita naik kelas. Kita kabut lagi. Ini kamu ada rankingnya. Iya. Gak boleh Nggak boleh. Gak boleh. Konten salah tetap gak boleh. Salah. Salah. Iya kalau ada saya. Berarti tidak usah pakai apa-apa. Oh, ya. 04 Ya boleh. 02. Pada baik gue ya. Sudah pasti bapak ibu? 08 02 sudah masuk. Bu Siti, iya ada lampu dakir. Bermain. Iya. Siti siapa? Hai Pak Kulcin. Kapur Brambang, Cilong Cetis. Sudah aku masuk. Ibu Sian gimana itu Ibu Sian? Mana Ibu Sian? Ya 1 2 3 4 5 6 7 8. Sing lagi kan sama Hobi. Sitinya Kapur Brambang masih sukses menjadi. Pakai diesel masuk Pak. Sing tuwe mobil Pajero. Ada sama Jepuro. Ini kalau tidak saya itu untuk permainan saja. Si kahot, si anak kita ini HOOTS Mbok. Kabut. RI Mbok. Enggak Eden bocah emas. Biasa di nomor Bermain dulu deh kayak gini. Tampilannya beda ya. lancar. Lah nggak mau aneh. bisa jalan. Dalam modus. Ih malah makanan, malah. mikir aku lagi mabuk sedih. Ini jelek banget pacar aku sih iya. Kayak anak semua. Karena kayak mungkin Kayak gitu gue langsung harus darah sih ya. Nyantelan. ya Allah bisa jalan nyampe muntah kayaknya. Perjalanan apa bisa batu? Anak. Atau nijo ya gue. Mana jadi takut baik karena apa? Tapi
Beda burung. Sing tau galak festival mah. Ngomong. Ini tampilnya gede ya. Ya kan mau pakai beda. Terus mabuk. Di musim. Tahu lagi? Biar cocokan ya. Satu. Nanti ya udah kene ya. Kita mulai. Kuis posisi kontrol guru. Mulai. Apa sih jawabannya? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, ibu bantu bereskan. Sebagai apa? Apa yuk? Apa yuk? Ini agak lama ini. Agak lama. Waktunya. Iya. Ada 6 jawaban. Ya mungkin yang tidak ada sinyal bisa bergabung dengan teman dan lain-lain. Ini pilihan saya itu pada Oke, ternyata salahnya cuma satu. Siapa nomor satu? Wah, Ibu Zian. Siti. Lanjut lagi, game kedua. Ada siapa? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa ini? Apa sih? Ya, ya kerjakan dulu. Ini ya. Jangan salah ya, begini. Yang betul adalah manajer. Oh, Jadi akan iya. disuruh untuk mencari apa itu kesalahannya. Yang Dan untuk salah. mencari permasalahannya sendiri. Salah aja sih. Lanjut. Nah, langsung turun ya. Lanjutnya langsung turun. Lanjut lagi. Yang ketiga, kalau tidak mengenakan dasi, sudah tahu kan konsekuensinya. Wah, ini Sudah kesalahannya, silakan Pak konsekuensinya. Ayo, aja. Tiga. Karena lagi pas materi jawab ngomong. Iya. Oh, mantap. Yang betul ada 4 orang. Siapa? Oh, yang salah mati. Bener ya sialan. Dian, Dian dan Mahmud Dakir. Lanjut. Yang keempat, memantau. Hanya memantau saja sesuai dengan apa peraturan yang ada. pada soal salah ini. Oh iya. Ya lanjut lagi, ya ternyata betul salahnya cuma satu. Ya Ibu Mas Zian. sok jenenge kayak. Lanjut yang terakhir. Pikir guys. Soal terakhir. Patuhi aturan sekolah. Sekarang bersihkan halaman sekolah tanpa adanya sampah. Harus betul semuanya nih. Yang salah. Harus betul semuanya nih. Harus betul. Iya. Salahnya 2 ternyata Mama Ibu. Yang menjawab itu adalah pembuat rasa bersalah. Nah, Ada iya. yang menjawab itu adalah manajer. Ya, Patuhi aturan sekolah. Harusnya itu Tom. Iya, dari ini salah mencet. Itu Bapak Ibu. Kita lihat lagi podium. Yang kurang. Wis ya. Ya, 5 soal saja. Acak kakek. Ada Bali, ada Kaki, dan ada siapa di sana? Iya. Yang ada kamu udah peringkat 5. Iya, ini ya Bapak Ibu. Yang peringkat pilih. Wadangin Ya, Bapak Ibu, kita sudah menyampaikan terus semuanya. Tadi sudah kuis lagi, kita Wis sudah. bela, wis ikut bela. Nanti lagi Bapak Ibu. Terus mana materinya? Iya. Kemudian kita lanjut ke keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, di sini ya ada keyakinan kelas. Macam mulai. Ya, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Malah harus keyakinan kelas Bapak Ibu. Kira-kira alasannya apa itu Bapak Ibu? Keyakinan disepakati bersama. Ya, ditulis saja ya di sini ya. Macem malah enggak. Seorang enggak pulpen. Enggak bawa pulpen? Enggak. Yang orang enggak, Pak. Jempol banyak asap apa ini? Ya, ditulis. Rolling. Apa? Bilang Estafet sudah beda warnanya. Aku udah dikasih warna ya. Pinggir. Sudah apa belum? Kurang apa ya? Belum usah. Nah, iya, Bapak udah dikasih. Ya, coba mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus diapakan kelas Bapak Ibu? Nanti untuk yang Pak Agung Din, untuk yang menyampaikan di situ nih. Oh, sudah itu sama Pak Lurah. Ini sampaikan dulu. Ini berarti orang ya. Wih ini, Ngomong nak bawain. wih ini.
Mengapa tidak peraturan? Terus dikene kertasnya ndi? Apa gue? Estafet. Pakai tunas kenapa? Mengapa? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Sudah, oke Ibu Sian. Oke. Ini siapa lagi ini? Udah, Singkat gue kamu. sama tak? Oke. Ibu Sweety sudah? Sudah. Ini susah. Sisi. Oke. Jenenge Nggak usah. Biar ini menjadi privasi saja. Nah, tulisan khusus kenapa? orangnya mana tulisannya lagi seelek-elek terus. Ya, kita bersama-sama Bapak Ibu di sini sudah dituliskan oleh Bapak Ibu. Alasannya, yang pertama itu adalah karena sudah disetujui dan dipahami di kelas. Kemudian karena keyakinan datangnya dari hati dan kesadaran siswa sendiri. Berikutnya keyakinan memunculkan kesadaran diri sendiri. Mengapa tidak peraturan saja? Karena keyakinan kelas disepakati bersama-sama. Berikutnya dibuat secara bersama. Yang berikutnya lagi keyakinan disepakati bersama sehingga anak akan lebih menyadari itu sebagai tanggung jawab bukan paksaan. Kemudian alasan berikutnya agar kelas terkondisikan karena kesadaran dari siswa tersebut. Yang berikutnya karena keyakinan kelas dibuat atas kesepakatan bersama. Yang berikutnya lagi karena keyakinan kelas memberikan manfaat lebih dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif dan memotivasi siswa untuk berperilaku baik. Yang terakhir adalah karena dapat memotivasi siswa. Ya, Bapak Ibu semuanya itu sudah benar Bapak Ibu. Jadi intinya kenapa itu tidak peraturan, mengapa tidak peraturan harus keyakinan kelas itu adalah keyakinan itu munculnya itu dari diri sendiri. Itu sekali. Seperti ini Bapak Ibu. Sekarang kita lihat lagi Bapak Ibu kuisnya tidak tinggi. Kuisnya sampai di rumah ada kuis. Ya, jadi pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu berupa pernyataan yang umum Bapak Ibu. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif, jadi jangan yang negatif Bapak Ibu. Terus jangan sampai itu dilarang membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah. Membuanglah sampah pada tempatnya, seperti itu. Sedikit saja Bapak Ibu, minimal 3, maksimal 7. Jangan terlalu banyak. Sesuai dengan kondisi kelas yang ada, disesuaikan. Bocah kepribadian Bapak Ibu. Semua warga kelas dilibatkan. Jadi semua warga kelasnya itu dilibatkan. Kalau peraturan sekolah, semua warga sekolah dilibatkan semuanya. Itu Bapak Ibu. Kita lanjut. Bagaimana cara membuatnya Bapak Ibu? Yang pertama, ini sudah saya rangkum. Itu adalah yang pertama Bapak Ibu mempersilakan murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan kelas yang akan disepakati. Jadi apa ya? Menurut pribadi bercurah pendapat. Kemudian yang kedua menuliskan masukan ke dalam sebuah kertas kecil atau sticky note kayak gini boleh Bapak Ibu. Dituliskan, menuliskan masukannya. Bisa masukannya adalah harusnya itu dilarang berisik, ya diganti jangan yang negatif tapi harus yang positif. Kemudian susunan keyakinan kelas dengan menggunakan kalimat yang positif Bapak Ibu dan kemudian ditempelkan. Kalau sudah dituliskan seperti tadi Bapak Ibu, kemudian ditempelkan seperti ini Bapak Ibu. Kalau sudah ditempelkan, kemudian ditinjau lagi Bapak Ibu untuk menemukan nilai-nilai apa. Misal, kalau di situ ada tulisannya itu masuk kelas tepat waktu, berarti itu mengandung nilai apa? Disiplina. Kemudian mendengarkan penjelasan dari guru, mengandung nilai menghargai. Jadi seperti itu Bapak Ibu.
kita rangkum semuanya di sini di kertas yang lain, kemudian kita tempelkan dan ditanda tangani Bapak Ibu. Contohnya seperti ini, saya sudah membuat di kelas saya Bapak Ibu. Ini adalah bentuknya yang sudah ditandakan. Kemudian hasil ini semuanya Bapak Ibu yang sudah seperti ini kita rangkum dibuat ini Bapak Ibu. Ini adalah kesepakatan kelas ini. Setelah ditaruh sini, ini adalah kesepakatan kelas dari kelas 8E. Dari curahan hati dari anak-anak ini, kemudian untuk sebagai persetujuan ditandatangani Bapak Ibu. Harus ada tanda tangan ini supaya apa? Sudah tanda menyepakati. Ini sudah saya tandakan di kelas saya. Kelas waktu menjaga kelas tetap bersih dan rapi, menjaga lisan tetap sopan, mendengarkan penjelasan guru, mengerjakan tugas tepat waktu, memakai atribut sekolah yang sesuai dan menjaga penampilan yang natural. Karena di sini banyak yang tulisannya itu menggunakan make up-nya itu dari tebal Bapak Ibu. Dan di sini ada menjaga penampilan yang natural. Ini adalah hasil simpulan dari ini Bapak Ibu. Kita lanjut ke segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab Bapak Ibu. Ya, tahapan segitiga restitusi itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bahasa Jawanya ngadem-ngademi. Di sini ada kata-kata itu adalah kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika anak itu lagi ada kasus, jangan kita langsung memberikan kasusnya, tapi kita lirikkan, adem-ademi dulu. Setelah dia adem-ademi, kemudian kita baru menanyakan kesalahannya itu apa, anak-anak validasi tindakan salah. Apakah betul anak tersebut salah atau tidak? Kemudian baru kita menuju ke keyakinan. Lebih tepatnya seperti ini Bapak Ibu. Lebih jelasnya. Menstabilkan identitas itu adalah kata-katanya seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah atau yang betul. Kamu berhak untuk merasa begitu. Ini adalah proses menstabilkan identitas. Jadi anak-anak itu distabilkan identitasnya dulu dari yang posisinya itu gagal untuk menjadi lebih sukses dulu. Diadem-adem disir bahasa Jawa itu. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan salah, menanyakan kesalahan anak. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, baru disuruh untuk diceritakan. Baru setelah itu kita kembalikan ke keyakinan kelas yang tadi sudah kita buat. Apa keyakinan kelas yang kita dulu? Apakah membuat anak menangis itu baik? Nanti anak juga untuk mencari sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk lebih jelasnya akan saya tanyakan sebuah video ini. Nih, contoh kasus dengan penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Pada saat pembelajaran IPS, Bu Hesti mendapati anak-anak yang bernama Intan menggunakan listrik yang tebal Bapak Ibu. Ini contohnya listriknya juga tebal. Kemudian hal tersebut dilaporkan ke Pak Asep selaku wali kelas 8E. Esok harinya Intan dipanggil oleh Pak Asep. Berikut videonya. Sinyalnya selesai. Jangan sambil menunggu sinyal lagi. Ya, sambil menunggu sinyal ini ya, karena di sini saya menggunakan sinyal ini, maka harus saya tanpa editan saja. Di sini ada. Ini untuk kasusnya. Ini tanpa edit di Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu untuk contoh penerapan dari sisinya. Kita berubah ke kesepakatan ini. Kita harus video murni karena kita tadi bagian penjelasannya. Jadi seperti ini kan, ini kesalahannya. Berarti termasuk misalkan identitas ini adanya yang bernama Aura Ihsan
Nah, setelah di sana akan tetapi setelah itu belajar dari kesalahan itu kan bisa untuk kita bersama-sama mencari solusi untuk pemakai listrik pasti ada alasannya. Jadi mulai menuju ke permasalahan alasan apa sih kan itu memakai situasi memakai listrik. Karena saya kurang Alasannya katanya itu tidak pede, katanya pucat. Bukan disuruh kamu balik pasar. Perawat diri akan tetapi perawat diri itu bagus, akan tetapi dengan penguasaan perawat diri itu bagus. Usia kamu berapa tahun? Tapi tidak sesuai dengan usia mereka. Anak SMA juga, anak kelas 8 ketika minta itu memakai listrik bermakeup di SMP nanti akan kulitnya akan rusak karena makeup tersebut. Pada menggunakan update dengan kekuatan kalau makeup itu benar-benar untuk lebih cantiknya lagi itu agar tampilannya itu ada dari makeup tersebut. Karena anak SMP itu sangat kecil kita masih natural seperti itu. Nanti kalau kita memakai listrik, kalau sama makeup kayak emak-emak itu bisa seperti itu. Usianya tidak. Kita masih ingatkan keyakinan keras yang sudah kita sepakati. Kita menuju ke keyakinan keras. Terus tidak ada keyakinan dan sesuai dengan kelas kita. Kalau menggunakan listrik, ada keyakinan kelas tidak. Nah, terus menurut kamu keyakinan kelas apa dan sudah kamu dengar? Kelas yang bisa dilakukan adalah karena saya menggunakan makeup dari apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki kasus ini atau tindakan ini. Apa yang harus kita lakukan? Untuk mencari permasalahannya sendiri supaya tidak memakai make up menggunakan dan tidak mengulanginya lagi. Masih kakinya di belum ketika kita itu memakai listrik takutnya ini kulit kita yang begitu bagus yang masih anak-anak tapi akan berusaha oleh badan ibunya. Terus nanti setelah ini dengan memakai listrik atau makeup berarti nanti kalau sama bersih bagaimana ya? Orang bukan aku di karena masuk ke digunakan seperti ini ya boleh kembali ke kelas melanjutkan pembelajaran prakteknya lengkap itu contoh video penerapan segitiga restitusinya itu. Yang terakhir kali Bapak Ibu di sini, yang terakhir kali itu ada sebuah kasus yaitu di sini. Ini tinggal sekali toh Bapak Ibu, silakan dimengerti. Bu Yogi, Bu Titi, bagian saja nanti salah satu saja yang mempraktekkan ini. Gabung-gabung ya. Ada yang jadi guru dan ada yang jadi siswa nantinya Bapak Ibu. Kita akan berpraktek ya. Nanti kita akan mempraktekkan ya. Satu saja. Yang mau mempraktekkan nanti Bu Yogi ya. Bersama dengan
Pak Edi yang laki-laki nggih. Alinya ya Pak Adi ya? Ali laki-laki. Nanti semua mereka di depan Pak Edi nggih. Mungkin ada ya alinya. Nanti silakan untuk Pak Edi kira-kira mau berkata seperti apa dengan Bu Dwi Yogi gitu nggih. Bu Dwi Yogi jadi gurunya. Kemudian Pak Edi jadi alinya. Langsung bisa Pak Edi? Langsung? Iya, Langsung saja Bu Dwi Yogi dipersilakan. Di depan saja di sini. Monggo. Berdiri saja kalau nggih. Berdiri saja bisa terlihat. Nanti Pak Edi tinggal menjawab saja. Siang Ali apa ini? Ali saja. Ali. Siang Ali. Malam Bu. Gimana kabarnya Mas Ali? Sehat? Ya alhamdulillah Saras. Alhamdulillah ya. Mas Ali, kira-kira tahu apa tidak mengapa panggil Mas Ali ke sini? apa ya Bu? Nggak tahu. Tidak tahu. Berarti pura-pura. Mas Ali, tadi Ibu mendengar ada info dari salah satu anak bahwasanya ada salah satu siswi bernama Siti yang menangis. Duh, Siti. Nangisnya di mana Bu? Di kamar mandi apa di mana? Nah, coba kamu ceritakan apa yang kamu ketahui tentang kejadian itu, Mas Soal Ali. dengar bukan Ibu. Dari informan yang terpercaya. Saya nggak ngapa-ngapa tadi Bu, waktu istirahat saya langsung jajan di kantin. Mas Ali kemana? Ya bisa lah. Iya bisa gue. Langsung kembali ke kelas udah bel masuk. Langsung kembali ke kelas, tapi ada yang melihat bahwa Mas Ali itu mengambil Mbak Siti. Ya mungkin tadi pas waktu lagi mau pulang ke kelas itu ada Mbak Siti itu ya. Mbak Siti. Yang lagi jalan akhirnya tak hampiri, tak ledekin gitu. Cuma tak ledekin biasa cuma dibilang-bilangin itu dasar cengeng gitu. Iya, apa semua orang kan pasti memiliki kesalahan yang Mas Edi, ya Mas Edi, Mas Ali. Tapi coba kalau misalkan Mas Ali itu berada di posisinya Mbak Siti, bagaimana perasaannya ketika diejek seperti itu? Gak apa-apa sih, malah seneng ya. Saya pasti marah Bu, emosi. Iya, emosi. Berarti perbuatannya Mas Ali itu baik apa tidak baik, Mas? Ya sedikit tidak baik. Sedikit tidak baik. Berarti apa kesepakatan kelas yang dilanggar ya, Mas ya? Iya. Kita sudah menyepakati kesepakatan kelas apa ada yang dilanggar sama Mas Ali? Tidak boleh. Ejek atau membuli teman. Lalu kemudian apa yang akan lakukan ke depannya untuk memperbaiki kesalahan? Intinya nanti saya akan meminta maaf sama Mbak itu dan saya tidak akan mengulangi hal yang seperti itu lagi. Ya, tepuk tangan untuk Bu Yogi buat Pak Edi Saputra. Ya, tadi sudah kita praktekkan itu adalah penerapan segitiga restitusinya Bapak Ibu. Kemudian, untuk di ujung acara ini Bapak Ibu akan saya simpulkan dari kegiatan ini Bapak Ibu kita sudah mempelajari tentang budaya positif yang telah saya ikuti selama menjadi calon guru penggerak. Kemudian dapat saya simpulkan di sini Bapak Ibu, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu jiwa apa Bapak Ibu? Berjuang kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk wujud murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajaran sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan Bapak Ibu.
Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf apabila dalam kata-kata saya kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya selaku calon guru penggerak angkatan 11 Asep Supriyanto izin pamit. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya selamat pagi semuanya. Sehat? Untuk agenda kita hari ini adalah untuk membuat keyakinan kelas. Ya. Sebelumnya kalian sudah tahu keyakinan kelas apa belum? Sudah. Ya, ada yang sudah dan ada yang belum, ya tidak apa-apa. Nanti kalian tuliskan, ya, tuliskan apa yang kalian inginkan dalam pembelajaran ini. Ya, jadi nanti kalian silakan tuliskan. Akan tetapi keyakinan kelas ini itu tidak mengandung hal-hal yang negatif. Kalimatnya itu tidak negatif. Contohnya. Ya, contohnya biasanya kalian kan menuliskan dilarang terlambat. Maka kalian harus ganti kalimat negatif tersebut menjadi sebuah kalimat positif. Coba, kalau dilarang terlambat, positifnya apa? Iya, masuk kelas tepat waktu. Contohnya seperti itu. Paham? Kalau paham, akan Pak Guru berikan kertas sticky note ini. Nanti kalau sudah kita bersama-sama akan menempelkan di asturo. Ya, ini namanya asturo. Apa ini namanya? Ya, asturo ya, yang berwarna biru. Nanti kalian tempelkan. Ya, Pak Guru berikan warna apa ini? Pink. Warna apa? Pink. Kemudian warna biru. Terus biru itu ada ini warna apa? Ini warna oranye. Warna kuning. Warna hijau. Silakan kalian tuliskan. Boleh lebih dari satu. Boleh lebih dari satu. Apa yang kalian inginkan? Ingat, jangan mengandung kalimat yang negatif. Harus positif. Nah, kalau sudah, kompres ini siapa belum? Sudah. Yang sini? Sudah. Kompleknya si Nova sudah? Sudah. Ngomongnya si Azril? Sudah? Sudah. Kalau sudah, ya berhubung tadi yang Pak Guru tanya kompleks ini dulu, silakan untuk kompleks ini silakan untuk menempelkan di kertas yang warna biru. Silakan langsung saja, Mbak. Silakan ditempelkan. Ya urutan ya, silakan langsung ditempelkan. Itu adalah keyakinan kelas kalian.
Marilah kita lihat keyakinan kelas ini, kemudian kita cari nilai-nilai kebajikan yang ada. Kita bacakan bersama, coba di sini. Oh, jatuh lagi. Ya, ini coba kita akan bacakan. Memakai topi saat upacara saja. Itu mengandung nilai kebajikan apa? Kedisiplinan. Kemudian berikutnya lagi kita bacakan lagi. Mendengarkan penjelasan guru. Menghargai. Kemudian lagi memasuki kelas tepat waktu. Disiplin lagi. Sebagai tanda bahwa kalian sudah menyepakati keyakinan kelas ini, Pak Guru butuh tanda tangan kalian. Ditulisi di sini ya, tanda tangan, terus dikasih nama kalian. Contoh di sini tanda tangan, seret, nama pendeknya kalian saja. Misal namanya adalah Panjul, ya tulis Panjul kayak gitu. Bisa dimengerti? Ya. Ya, itulah keyakinan kelas kita semuanya yang harus kita sepakati semuanya. Kalian sudah sepakat tadi ya? Sudah tanda tangan semuanya? Ada yang belum? Sudah semuanya ya? Ya, jadi kita harus menyepakati untuk keyakinan kelas kita semuanya. Besok akan Pak Guru rangkum dan akan Pak Guru tandakan untuk keyakinan kelas kita. Ya, itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan pada hari ini. Kita sudah membuat keyakinan kelas kita dan kita harus dapat menerapkan keyakinan kelas tersebut di setiap kita melaksanakan pembelajaran. Sekian dari Pak Guru.